Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya dan lekas sembuh. Tetap semangat belajar di rumah. Seperti biasa, sebelum kita berdoa, duduk yang baik, sikap berdoa yang baik. Dan angkat kedua tangan kita mulai berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Aku rela Allah Tuhanku. Wabil islami dina. Islam agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Muhammad menjadi nabi dan rasulku. Wabil Qur'ani imama, Al-Quran menjadi pedomanku. Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bah menjadi kiblatku. Wabil mu'minina ihwana, dan orang-orang beriman saudaraku. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepadaku kecerdasan. Rabbi yassir wala tu'assir. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan jangan Engkau berikan kesulitan. Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Ya Allah, lengkapilah dengan kebaikan. Hanya Engkaulah ya Allah yang Maha Penyayang. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa yang kita baca hari ini Allah mudahkan kita dalam belajar. Bertemu lagi bersama Ibu Guru di pelajaran PLBG tentang bahaya kebakaran. Yang pertama tentang penyebab kebakaran. Penyebab kebakaran ada dua faktor penyebab kebakaran, ya. Yang pertama ada faktor alam, yang kedua ada faktor dari kelalaian manusia. Itulah dua faktor penyebab kebakaran. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor dari kelalaian manusia itu sendiri. Kemudian kita akan membahas tentang kebakaran karena faktor alam. Dari faktor alam ada musim kemarau, kemudian sambaran petir, dan aktivitas vulkanik gunung berapi. Itulah kebakaran karena faktor alam. Dari musim kemarau, sambaran petir, dan aktivitas vulkanik gunung berapi. Kemudian inilah contoh petir bisa menyebabkan kebakaran, ya. Inilah merupakan gambaran bagaimana petir bisa menyambar sebuah benda dan terjadinya kebakaran. Inilah contohnya. Dan inilah bagaimana gambaran bisa terjadinya kebakaran. Kemudian kebakaran di saat musim kemarau. Ada beberapa kebakaran di saat musim kemarau. Yang pertama karena tumbuhan kering, ya. Dari tumbuhan kering ini karena pengaruh angin terjadinya saling bergesekan. Dari tumbuhan kering yang saling bergesekan. Kemudian yang ketiga karena angin yang tadi, gesekan itu menimbulkan percikan api. Ya, dari gesekan
tumbuhan yang bergesekan tadi akan menimbulkan percikan api. Karena tumbuhannya kering itu juga jadi mudah kebakar. Jadi karena tumbuhan kering yang saling bergesekan, kemudian pengaruh angin pula menimbulkan percikan api, dan itulah mudahnya untuk terjadinya kebakaran. Kemudian kebakaran karena ulah manusia. Ya, tadi karena faktor alam, sekarang kebakaran karena ulah manusia itu sendiri. Yang pertama, dikarenakan dari listrik, ya. Dari listrik. Kenapa dari listrik? Listrik itu bisa terjadi arus pendek dari listrik atau yang kita sebut dengan konslet. Nah, karena konslet itu terjadinya arus pendek itu karena ulah manusia. Yang kedua, ulah manusia dari apa? Dari kompor. Ya, tadi dari kompor, dari listrik, sekarang kompor. Nah, karena kita lupa mematikan kompor yang kita buat masak, jadi kita lupa yang langsung pergi main handphone. Nah, kita lupa tadi kita masak, lupa mematikan kompor. Kemudian yang ketiga, dari rokok. Rokok atau petasan yang bisa menyambar ke benda lainnya. Kemudian kebakaran karena ulah manusia yang keempat disebabkan karena bakar sampah. Nah, api yang tidak dipadamkan setelah kita membakar sampah akan terjadinya kebakaran. Misalnya kamu lagi membakar sampah, lupa dimatikan. Itu yang menyebabkan kebakaran. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah cara menanggulangi kebakaran. Yang pertama, kita harus tetap tenang. Ya, jangan panik, tetap tenang. Kedua, bila api kecil, gunakanlah karung goni atau karung goni basah atau yang dinamanya apar. Contohnya seperti itu, yang kamu lihat gambarnya itu namanya apar. Jika tidak ada apar, maka gunakanlah karung goni yang basah. Kemudian padamkan listrik, ya, supaya tidak terjadinya kebakaran karena bisa menyebabkan listrik kalau listrik itu menyala. Kemudian bila api kebakaran itu semakin besar, maka segeralah kita untuk keluar rumah. Selanjutnya, usahakan kita agar tidak menghirup asap kebakaran tersebut. Hindarilah asap kebakaran. Kemudian, cara menanggulanginya yaitu segeralah menelepon ke 113 nomor pemadam kebakaran untuk mematikan api yang besar tadi. Itulah cara menanggulangi kebakaran. Selanjutnya ada beberapa dampak kebakaran. Apa aja itu? Yang pertama, kerugian harta benda. Jadi barang-barang kita habis karena sudah kebakar oleh api yang sangat besar. Kemudian dampaknya apa lagi? Ada korban jiwa. Ya, misal kita lagi tidur, kita nggak tahu kalau lagi kebakaran, itu tahu-taunya kita masih di dalam, itu
atau meninggal dunia, itulah memakan korban jiwa. Selanjutnya, karena gangguan pernapasan, jadi pernapasan kita sakit, itulah gangguan pernapasan. Kemudian lingkungan menjadi rusak, itulah dampak dari kebakaran. Tugas latihan hari ini adalah kerjakan di buku paket halaman 84 sampai 85 bagian A nomor 1 sampai 10 dan halaman 85 bagian B nomor 1 sampai 5. Kerjakan di buku paket. Cukup sekian pelajaran PLBG kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.